Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 20 Maret 2025. Hari ini Gowori berulang tahun kelima. Wah, tanpa terasa 5 tahun ini setiap hari Gowori selalu menemani permenungan sahabat setia sekalian. Semoga firman Tuhan yang boleh kita renungkan setiap hari semakin membuat kita bertumbuh dalam iman, berbuah nyata dalam kesaksian hidup kita. Wah, happy anniversary 5 tahun luar biasa. Dan Gowori tidak pernah memuat esen apapun. Selalu Gowori mau mewartakan sukacita dengan cuma-cuma dan penuh dengan sukacita. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Aduh, indah sekali hari ini di edisi peringatan Gowori yang ke-5 tahun. Burung-burung pun bernyanyi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mohon doa ya untuk perjalanan Gowori. Semoga Gowori selalu boleh menginspirasi, mewartakan kabar sukacita untuk kita semua.
Saya yakin semua agama punya sebutan untuk menyebut hidup sesudah hidup yang ada di dunia ini. Ada yang bilang nanti hidup sesudah hidup di dunia ini, di sana ada yang namanya swargo, heaven, surga, tien, nirwana, rumah Tuhan, rumah Bapa. Semua menunjuk pada satu hal yang sama, saya kira, bahwa hidup ini tidak selesai dengan yang hanya kita jalani sekarang. Ada hidup lain sesudah hidup di dunia ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah perihal setelah kematian tidak done, tidak game over, tidak selesai begitu saja. Namun ada hidup lain, yakni bagi mereka yang percaya akan mengalami hidup abadi di dalam rumah Tuhan. Sedangkan yang berpaling dari Tuhan akan mengalami siksa dalam api neraka. Katekismus Gereja Katolik nomor 1033 mengatakan, keadaan pengucilan diri secara definitif dari persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus dinamakan neraka. Saya tidak tahu secara persis apakah sungguh neraka itu gambarannya ada nyala api yang membara. Tetapi jelas sekali dalam firman Tuhan hari ini digambarkan kalau keadaan di neraka, keadaan yang jauh, tidak terseberangi, dan di dalamnya terdapat siksa yang menyakitkan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus memperingatkan para muridnya melalui kisah seorang kaya yang tidak punya hati, yang tidak mau berbagi dan peduli kepada sesama, kepada pengemis yang bernama Lazarus, agar mereka semua bertobat, yakni berbalik dari hidup yang tidak peduli, yang tidak care, yang tidak mau berbagi, kini mau berbalik pada jalan hidup, meneladani apa yang Tuhan sabdakan, mau membuka diri, membuka hati, menjadi berkat bagi yang lain. Bahwa hidup di dunia ini pada waktunya akan selesai, dan kita akan memulai peziaran hidup yang baru seturut dengan belas kasih Allah. Kita akan memulai dari apa yang kita taburkan di tengah kehidupan ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, peziaran hidup adalah kesempatan untuk kita menaburkan kasih dan menjadi berkat bagi sesama juga alam ciptaan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kita akan menyesal seperti orang kaya tadi yang menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini dengan tidak mau peduli dan berbagi. Orang ini hanya asik dengan dirinya sendiri, enjoy dengan dirinya sendiri, sehingga membutakan diri, menutup mata, dan menutup hati untuk mau menjadi berkat bagi sesama. Mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, yang mengamalkan sikap tobat sejati melalui kesaksian nyata hidup kita dalam hidup sehari-hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.